Mau ke-9. penggal kepala orang. Kembal Sudah kepala dapat orang. kepala berapa? Waduh, sakit ini orang. Sakit ini orang. Sakit gimana ada? Dengarkan sama saya ya, dengarkan. Ada VT-nya loh, ada VT-nya loh. Dengarkan. Sudah dapat. Kristen itu diajarkan. Enggak, saya nggak mau bahas Kristen itu. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 13 harus membunuh apabila orang-orang tidak mau jadi budaknya. Itu dalil, itu Bible. Bang Blender. Bang, ya. Itu kan di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kan hukum Taurat, kan ya? Iya. Nah, berarti tidak termasuk Amsal kan? Enggak. Berarti Amsal 7, 18, 19 belum dibatalkan itu. Iya. Amsal 7 belum dibatalkan. Berarti memang belum. Betul itu. Yang dibatalin oleh Yesus mati di atas tiang salib itu hanya Taurat, Kejadian, Imamat, Ulangan, Keluaran, apalagi satu? Lupa saya. Jadi cuma 5 itu yang dibatalin. Amsal tidak dibatalin, Yeskiel nggak dibatalin. Hanya itu yang dibatalkan, yang 5 itu. Nah, gitu dong. Berarti boleh ya, berarti ya. Memuaskan birahi ya. Gimana nggak dibatalin? Kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran, 5 itu yang dibatalin. Nah sekarang Amsal enggak. Coba Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Taurat kan berarti 5. Saya lagi bertanya ini. Amsal tidak, Yeskiel tidak. Ayo. Nah itu, au. Lanjut. Zuma. Iya gimana? Ya. Ada yang saya mau tanyakan ke Zuma. Ya. Itu yang diimani itu kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Maksudnya? Yang diimani itu kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Kitab yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Bukan yang datang kepada Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, bukan ya? Berarti kitab yang ada ini, berarti kitab yang diimani ada berapa? Ada Taurat, ada kami mengimani Alkitab. Zabur. Alkitab itu pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Itu namanya 4 kitab ini disebut Alkitab, ya. Sedangkan Bible itu bukan Alkitab. Bible itu surat kabar. Berarti di luar dari 4 itu tidak boleh diimani berarti. Yes, betul, pintar kali. Dibaca boleh, dikaji boleh, ditelaah boleh. Berarti mentok di Al-Quran saja. Tidak ada lagi kitab-kitab lain yang harus diimani berarti itu? Betul. Nah, terus kenapa ada kitab-kitab lain dan? Kitab yang mana? Kitab yang mana? Kitab yang mana yang dimaksud? Oh, hadis itu rangkaian Al-Quran. Hadis itu uraian Al-Quran. Di mana di Al-Quran dikatakan hadis? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menguraikan isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itulah ketika dijelaskan uraiannya, itulah yang disebut hadis. Isi kandungan? Yes. Jadi penjelasan Al-Quran itu adalah hadis. Di mana ayatnya? An-Nahl ayat 44. An-Nahl ayat 44. Siap, 86. Jadi Bang Blender, Amsal itu belum dibatalkan. Memang selain hadis ada lagi kitab lain? Tidak ada. Kitab-kitab lain seperti kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin itu pembagian-pembagian hadis, pembagian-pembagian hukum-hukum.
Akhlaqul Karimah, Riyadus Shalihin, Safinatun Najah, itu pembagian-pembagian hukum. Dan itu inti-inti isi Quran semua yang diurai. Begitu Bang Blender, berarti Amsal 7 itu belum dibatalin. Iya, saya ngomong gitu. Tunggu, Zuma. Sama skill juga berarti Gurunda ya? Oh, enggak dibatalin, enggak ada dibatalin itu, enggak. Enggak dibatalin. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kan kitab dulu, iya memang yang dibatalin menurut kitabmu itu adalah perintah-perintah sunat, perintah jangan makan babi, itu yang kalian batalkan. Tapi yang enak-enak, ngapa sih yang enak-enak? Jangan dengar dulu. Ya kenapa? Kan sudah Bang tadi. Belum, tunggu. Yang saya tanyakan ini lagi. Kitabnya Musa sama Isa di mana? Ya tanya kepada Nabi kaumnya. Kenapa tanya saya? Saya bukan kaumnya Nabi Musa. Cuma Al-Qur'anku mengatakan, wa isqala Musa ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Padahal engkau tahu aku ini adalah utusan Allah ilaikum. Gimana? Saya tanya kitabnya di mana? Loh, ini kami bukan Bani Israel. Nabi Di mana? Ya, kami beriman sama seperti kami. Iman itu percaya. Kami beriman, kami percaya kalau Presiden Amerika itu Clinton dulu pernah. Kami percaya, tapi bukan presiden untuk kami. Hah? Kitabnya itu di mana saya tanya? Ya, kenapa tanya saya? Saya bukan umatnya Nabi Musa. Cak Ayu. Bang yang disuruh imani apa itu dan? Kita percaya, kami percaya bahwa Allah Tuhan kami pernah mengutus nabi kepada bangsa di luar Islam, di luar bangsa Bani Ismail. Yaitu kitabnya di mana? Sakit orang ini. Sakit orang ini. Kitabnya ada di mana? Kenapa tanya saya? Aku tanya dulu samamu. Nabi Musa diutus kepada siapa? Nabi Musa diutus kepada siapa? Tidak, saya tanya kitabnya sama di mana kitabnya itu? Yang Bahlul, keluar juga kan mereknya kan, kau yang minta kan? Nabi Musa itu diutus kepada bangsa Israel. Nabi Musa membawa kitab Taurat kepada kaumnya, bangsa Israel. Saya bukan bangsa Israel, Kristen. Inilah kalau orang Kristen begini. Karena kamu Kristen, kamu nggak nangkap penjelasan saya. Al-Quran menjelaskan apa? Maksudnya di Sulaiman itu ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati. Injil itu di mana? Wa bikalami. Injil lagi. Injil itu untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Isa. Saya bukan kaumnya Nabi Isa. Cuples. Udah ya. Nah, sekarang saya balik nanya. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Coba. Ada nggak di antara kalian bisa jawab? Hubungannya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang kemudian, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum Islam adina. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Ada hubungannya. Kaumku adalah umat Islam. Hubungannya Tuhan dengan pengikut. Nah, sekarang apa hubungannya agama Kristen dengan Yesus? Hubungannya yang saya minta. Bukan agama, bro. Hubungan. Jangan kalian tipu-tipu bertahun-tahun, beribu tahun. Kami ini adalah pengikut Yesus. Giliran ditanya apa? Coba sambungkan antara ajaran Yesus dengan Kristen. Ada nggak hubungannya? Di mana hubungannya? Coba. Di mana benang merahnya? Kristen itu kan Kristus, itu kan. Saya tahu kalau itu, kalau itu kami tahu. Bang Blender juga tahu. Semua orang tahu Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke. Nah, tapi yang saya minta, yang kami minta ini fakta di lapangan. Di mana hubungannya antara Yesus dengan orang Kristen? Fakta di lapangannya. Maksudnya pada saat Yesus mengajar tentang ajarannya, Kristen di mana pada saat itu? Kristen itu kan Yesus sendiri, Kristus sendiri. Mabok. Di mana Yesus itu disebut Kristen? Di mana? Di mana Yesus disebut Kristen? Di mana? Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Di mana?
Apa hubungannya coba? Mana orang Kristen yang hebat? Mana? Ayo. Jangan kalian itu ketika dijelaskan kayak begini, lapor. Naik sekarang ke sini nih. Naik ke sini, tunjukkan hubungan Yesus dengan Kristen itu apa secara fakta di lapangan. Yesus lahir kisaran tahun 1 sampai tahun 33. Nah, Kristen di situ yang makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, kitabnya Perjanjian Baru, Lukas, Markus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, itu kitabnya. Nah, sekarang mana hubungannya secara langsung dengan Yesus itu di mana? Di mana? Perlihatkan ke saya. Selayaknya Al-Quran diajarkan Nabi Muhammad, selayaknya Nabi Muhammad mengajarkan sholat, selayaknya Nabi Muhammad mengajarkan puasa, selayaknya Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Di mana Yesus pernah mengajarkan agama makan babi, tidak bersunat, minum khamar, mabok, memburit? Itu di mana Yesus ajarkan itu? Hah? Ke gereja nyanyi-nyanyi, salto-salto. Itu di mana Yesus ajarkan itu? Di mana Yesus ajarkan? Supaya kita tahu bahwa Kristen itu ajaran Yesus. Mana hubungannya? Sekolah minggu, ke gereja hari Minggu. Ada perpuluhan untuk non Lewi. Pendetamu orang Batak, pendetamu orang Toraja, pendetamu orang Manado. Kau kumpul perpuluhan untuk mereka. Sementara tradisi perpuluhan hanya untuk satu kaum, hanya untuk satu suku, yaitu suku Lewi. Mana? Buktikan ke kami. Ayo saudara Kristen. Ajaran kasih, ajaran benar, ajaran paling hebat. Tapi buktikan dulu agama kalian itu ada hubungannya dengan Yesus. Mana? Coba. Mana? Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Ada? Rumah ibadahnya Yesus namanya sinagoge, Baitullah, Baitel atau Betel atau Bait Allah. Nama rumah sucinya, tempat ibadahnya. Nama ibadah tempatmu gereja. Ibadah sucinya, hari sucinya Yesus hari Sabtu, kalian hari Minggu. Ayo. Yesus mengharamkan makan babi, kalian makan dan tidur bersama dengan babi. Ayo. Yesus bersunat, kalian tidak bersunat, alias kalian pakai helm. Ayo tunjukkan. Yesus bersahadat, kalian malah menyebutkan 3 Tuhan. Mana hubungannya? Tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Mana hubungannya Kristen dengan Yesus? Mana? Satu aja, kalau ada satu aja. Yang mana itu? Yesus menenteng kitab Yeremia. Yesus menenteng kitab Yesaya. Yesus menenteng kitab Torah. Kalian menenteng surah Paulus, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Mana? Di mana Yesus pernah mengenal kitab-kitab kalian itu? Kitab Lukas, kitab Markus, karangan Yohanes, karangan Matius, ada kitab Roma, Galatia, Filipi. Di mana Yesus pernah melihat kitab itu? Di mana Yesus pernah mengajarkan kitab-kitab itu? Di mana Yesus pernah membaca kitab-kitab itu? Di mana Yesus pernah menamai kitab-kitab itu? Di mana Yesus memberikan legitimasi pada kitab-kitab itu? Di mana Yesus pernah berfirman kepada penulis kitab itu? Di mana? Tidak ada. Kristen agama baru buatan Barat. Yesus tidak pernah kemudian mengetahui agama Kristen itu dari mana asalnya, entah dari mana datangnya, entah apa dan bagaimana. Yesus tak tahu. Ayo, ada nggak di antara Kristen, pendeta atau siapapun yang paling hebat di dunia ini yang bisa membuktikan Kristen agama menyembah Yesus ada hubungannya dengan Yesus secara de facto, secara fakta, secara real, secara histori? Ada? Nehi-nehi merica ketumbar jahe. Tidak akan pernah ada orang Kristen yang bisa membuktikan itu. Yesus ya dengan ajarannya, Kristen juga dengan ajarannya. Kristen hanyalah serigala yang nyamar seperti domba tapi ompong. Gitu. Saya bisa bilang kau jago, Zuma, kalau kau bisa masuk di komalnya Edis. Baru saya akui kejagoanmu itu. Paulus kau suruh bangun, dia tak ajarin. Apalagi Edis. 3 jam kau di komelnya Edis. Saya akui jagomu kalau kau berani. Diam dulu dan izin. Betul Zuma. Dan silakan diambil alih Bang Blender. Gurunda Bunda ini Sapua dulu. pasien kamu ini pasien ini Bang. Betul. Saya akui sekali. Enggak beres. Udah diam dulu bising kali kan. Saya bikin kopi dulu campur masak ya. Silakan. Arios, monitor. Arios. Ya, silakan. Iya. Islam Kristen. Islam Bang.
Oh, Islam. Di bawah dulu Bang ya. Iya. Oke Bang, yuk. Maximos Susu Etawa. Ini bahasa apa ini? Islam Bang. Bawa dulu aja, bawa dulu. Oh, Islam. Ya. Oh iya di bawah. Ya. Oke, Bang. Ya. Dan kau janganlah longor kali Dan, pintarlah Dan. Kau kenapa? Enggak, kenapa enggak pintar? Kenapa kau nggak pintar-pintar? Bagaimana saya baru mau menjelaskan Zumo bicara terus? Iya, enggak. Kau diam menyimak. Enggak, pertanyaan kau itu. Enggak, pertanyaan kau itu bersera. Nggak nyambung, toh nggak nyambung. Jadi gini ya. Tapi dijelaskan sampai habis. Enggak, jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sampaikan kepada Islam itu ketampol kepada kalian sendiri. Jadi kalian sampaikan kepada Kristen-Kristen itu. Jangan membahas agama Islam. Agama kalian aja pun di dalam bersera. Kadang-kadang Edis pula kau tantang Edis. Aduh. Tidak, maksudnya begini supaya heboh. Supaya penontonnya sampai ribuan itu. Bagus sekali Blender kalau terjadi. Kau mau nyari ini mau nyari penonton, mau cari apa kau sekarang nih? Gila kau ya? Tidak, maksudnya kita lihat agama toh. Nggak perlu. Di sini komal aku ya. Di sini komal aku sportif. Selama nggak menghujan nggak aku turunkan. Kalau Edis, capek kali lah Edis sudah mentok nggak bisa menjawab, diturunkan, di mute. Tapi Blender, pernah kau masuk di komalnya Edis kan? Sorry aku bolak-balik diundang. Sorry ya, ngeramekan. Maaf. Nggak ada guna komal Kristen tuh. Nggak ada guna. Padahal saya tunggu itu Blender supaya muncul di situ. Nggak ada guna. Nonton sampai habis. Nggak ada guna Edis tuh. Nggak mau aku. Dia pernah kemarin aja udah panik dia. Panik dia. Apa pula? Edis babi gitu aja kok diandalkan. CP suruh CP. Tapi katanya dia di mute kata. Siapa di mute? Mana ada? Mana ada? Mute bagus. Kiamat aja pun sini ku naikkan kiamat. Toko. Sportif ku buat kiamat. Kiamat. Enggak aja kok. Kiamat aja pun. Kau nggak tahu kiamat? Tidak. Izin, apa dulu nih, Dek? Ya, Andika. Ya, Muslim. Saya mau memberikan semangat untuk Bang Zuma aja. Terus berjuang Bang Zuma ya. Oke, siap Bang. Jadi aku tuh kan punya teman Kristen. Ya, tujuanku sih supaya dia mualaf. Jadi data-datanya Bang Zuma sama Uniriva saya pakai buat ngasih tahu dia, itu aja. Jadi setelah saya kasih tahu dia ya agak kayak gimana gitu ekspresinya gitu. Ya itu aja, aku menyampaikan itu aja. Oke Bang. Semangat Bang Zuma, terus berjuang. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, buat yang Kristen yang merasa kalian jago, naik kemari. Kalian buktikan. Jangan menang di kandang, congor kalian. Ya, PD monitor. PD. Ini HP-nya merek Oten nih. PD. Aku suaraku agak sakit Bunda. Bunda yang apa kan ya? Ya Bun. Baik. Ya. Enggak, itu Bunda sebentar. Yang namanya Adam naik. Udah gini, ada Blender kan moderator, naikin aja yang Oten. Ya, aku nggak bisa jambakin yang Adam itu udah hilang. Tapi masih di itu sama netizen yang lain. Nggak tahu nih kemana dia si Adam itu kabur dia kali. Ya, izin ya. Selamat malam Samsul 52. Selamat malam Samsul monitor. Samsul monitor. Oke, ya jawab ya. 1, 2, 3. Maaf Bunda turunkan. Yang mau diskusi Oten silakan naik. Kalau kau tanya Dan, Injil itu Dan, nggak perlu lagi kami cari, sudah sempurna di Al-Quran. Apa lagi kami cari-cari Injil itu di mana? Udah gila. Ya, Al-Quran lah, semuanya udah tertulis di Al-Quran. Kau tanya pula lagi di mana, ngarang aja kau. Udah di Al-Quran semuanya. Kenapa? Udah di Al-Quran semuanya, udah disempurnakan di Al-Quran. Apa lagi dicari-cari? Udah kali kami mencari-carinya lagi. Aja kok. Udah di Al-Quran, paham gak kok?
Injil ada di Al-Quran. Iya, sudah sempurna di Al-Quran semua. Nggak perlu lagi dicari. Sekarang Taurat Zabur ada juga di Al-Quran. Iyalah, isinya kan cuma tauhid itu semua. Sekarang sekarang apakah Yesus membawa Bible kalian itu dari mana datangnya? Hah? Yesus itu ada nggak membawa Bible kalian? Ada nggak? Hah? Bawa Bible. Yesus ada nggak bawa Bible? Ada? Nggak ada? Bible itu kan perkataan-perkataan murid-murid. Iya, murid Tuhan Yesus yang diberikan langsung. Ya, izin bentar, Bunda sapa dulu ya. Dan sebentar ya Dan. Selamat malam Ida Regar. Selamat malam Ida Regar, monitor Bu. Aduh. Oke, turunkan aja ya. Kalau nggak mau jawab, tapi dia jeda. Lanjut. Yang mau naik silakan. Pesan yang lain. Yang ini khusus untuk Kristen ya teman-teman ya. Yang Muslim tahan dulu ya. Yang Muslim tahan dulu. Ini kita tunggu untuk Kristen ya. Yang Muslim tahan dulu ya. Buat teman-teman Kristen silakan. Yang keras dan enggak, kau panggil aja di kemari Dan. Hah? Kau panggil aja. Kau panggil aja. Kita sportif di sini kok. Kita sportif ya. Paham kok? Kita nggak ada selama dia nggak mengujat. Selama dia nggak mengujat. Udah. Selama dia nggak mengujat. Saya tidak tahu. Nah, yaudah, coba panggil aja kemari. Setiap hari kundang Komal ini. Kau tengoklah, nggak ada yang berani naik kan? Pengecut. Taunya cuma di Komal aja. Jadi kalian itu memang si Adis itu cari duit. Udah, dapat data dari Syiah. Oh, dari Al-Quran. Dia buka Komal, terima duit. Itu aja lah. Kemarin nanti bilang untuk bayar uang kontrakan rumah nggak ada duitnya. Apa kayak gitu? Nggak aja. Ya apa? Kolete. Apa kolete? Apa kolete? Dia kan sudah. Hah? Kau pikir gereja gitu, gereja? Dia buka gereja gitu. Jadi gereja itu blender, gereja itu kita manusianya. Terus? Enggak, kau maksudnya kayak mana itu? Coba kau jelaskan dulu. Coba kau jelaskan. Tapi apa? Enggak sih, si Edis itu dia memang cari duit. Kalian semua Kristen cari duit, toko. Paham kok kan? Tidak apa, tidak masalah. Kita orang Kristen tidak masalah, Enggak masalah ya? Nah, jadi membahas kitab suci kita orang kan lain. Dengar. Jadi tujuannya membahas kitab orang lain tapi menerima uang gitu, merubah-rubahnya, suka-suka hatinya gitu. Kepala otak kalian itu enak-enak aja kalian. Enggak aja. Jadi yang kayak gitu itu caranya. Iya. Kau juga tadi buka Yeskiel itu dan apa dah? Loh, Yeskiel itu memang ada ayatnya. Edis juga ada ayatnya. Dia menjelaskan pakai dalil. Loh, cuman ya? Ya, enggak, itu kan ada ayatnya. Ternyata kan kalian selalu mengatakan, oh Islam itu agama cabul. Ternyata teks aslinya dibaca Bang Juma anak bocil rupanya. Gila bocil rupanya. Kan gawat kan? Itu dosa-dosa di bangsa-bangsa Israel zaman dulu itu. Kepala otak kau dosa-dosa megang burung. Dosa-dosa pula megang burung. Ngarang aja kau. Kau dijelaskan kau tidak terima. Loh, gimana kita mau? Enggak, udah dijelaskan. Kau teks originalnya tahu nggak kok? Tahu nggak? Mana teks originalnya? Teks originalnya tahu nggak kok? Tadi dibaca Bang Juma? Di mana? Ngarang aja kau. Saya juga kalau cuma saya ada teks. Makanya belajar. Makanya belajar. Kalian ini kan orang Kristen kan jarang baca kitab kalian. Nanti dibacakan kalian marah. Kayak itulah. Pantas nggak kira-kira Tuhan terkutuk? Di Galatia 3:13, terkutuklah mati di tiang kayu salib. Pantas nggak kira-kira Tuhan terkutuk? Terkutuk tuh terlaknat. Bahasanya ngeri kali loh. Makanya ada di Ulangan 27 di Ulangan 27:17. Ulangan 27:17 di situ katakan siapa yang memberi suap dikatakan terkutuk. Nanti jangan-jangan Yudas. Yudas yang disalib itu enggak? Coba, Yudas yang disalib. Jauh sekali lompatan itu. Kau enggak aja kau. Kamu enggak nyambung. Bentar Dan, diam dulu Dan. Malam Rudi. Malam. Ya, izin agamanya Islam atau Kristen Rudi? Alhamdulillah saya Islam.
Oh ya, di bawah dulu ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang Kristen silakan naik, yang Kristen. Ya, teman-teman yang Muslim tahan dulu ya. Teman-teman yang Muslim tahan dulu. Yang Kristen ya. Oke. Ya, kita tantang nih Kristen nih. Kristen nih karena dia di komalnya sok hebat kali, koar-koar. Karena di komal Kristen itu kita nggak pernah dilayani dengan baik, ya. Diki di mute, kalau sudah terpojok di mute, Diki. Nah di sini yang penting dia tidak ada menghujat, kita terima, nggak akan kita mute. Silakan, kita sportif di sini. Ayo, mana selama ini kalian mengatakan, "Wow, Islam nggak bisa menjawab, Islam nggak bisa menjawab." Mana? Jangan koar-koar aja kalian di kampung. Kalau kayak gitu cara kalian buat semua umat Islam, nggak usah lagi masuk ke komal mereka ya. Nggak usah lagi masuk ke komal mereka. Itu komal settingan semua Kristen itu. Banyak kali gayanya. Kalau saya buat komal, bagaimana menurut dislike? Ya. Apa? Blender, kalau saya buat komal, bagaimana menurut? Usah, nggak mau aku. Haram. Haram. Tega Blender. Johnson, malam Johnson. Malam abangku. Islam Kristen. Kristen bang. Oh iya, Johnson La Rosa. Sehat. Teman saya ini. Bantu saya bang. Oh iya, mau bantu. Sehat. Iya, sehat. Ya, kira-kira pembahasannya apa yang mau ditanya mungkin? Atau yang mau dibahas tentang Kristenan? Kalau saya sih mau minta pencerahan aja, gimana sih abang-abang ini kan semua perilmu agama ya kan. Kita juga mau tahu dong gimana umat Islam ngasih pencerahan ibaratnya ke umat non-Islam supaya kita yakin nih sama agama Islam. Tersentuh nih kita sama agama Islam gitu. Gitu. Ronde pertama. Ting. Oh gitu ya, sebentar Ayo, ya. Bang, coba bang. Oke, Ibaratnya gini loh, kalau saya pribadi gini bang, saya nggak bilang agama mana benar atau salah. Jadi kalau saya pribadi itu kan dari sikapnya aja udah kelihatan ya ajaran agama itu ya, ajaran orang tua, ajaran agama dari sikap tutur bahasanya kan udah ketahuan lah, udah bisa kita nilai masing-masing gitu ya. Ya ibaratnya kayak gini, saya sih sering sih dengar-dengar komal acara-acara begini baik Kristen baik Islam. Ibaratnya saya pribadi gimana sih kalau agama Islam itu biar bisa menyentuh nih yang agama di luar Islam ini gimana sih? Oke, baik. Bentar ya. Bang Juma monitor, Bang Juma. Ya, baik. Oke, Bang. Baik. Pertanyaannya sangat menarik. Fakta yang ada di lapangan sekarang ini Islam Kristen itu berdampingan. Jadi kita tidak bisa kemudian menutup mata. Kaidah di Islam adalah seruannya kepada orang-orang di luar Islam, kepada orang Kristen. Apa seruan itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku Islam tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Islam begitu sempurna menghargai keadaan Islam Kristen di negara ini. Itu dulu. Ini kaidah Islam. Jadi tidak ada upaya Islam itu untuk supaya orang di luar Islam masuk Islam. Islam harus bermanis-manis. Islam harus berpura-pura. Islam harus melancarkan aksi untuk supaya nampak seperti Kristen-Kristenan, agar supaya orang Kristen jatuh cinta kepada Islam. Enggak perlu. Al-Quran mengatakan waqulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah dinampakkan oleh Allah kepada kalian. Barang siapa yang memberi iman silakan. Yang mau kafir silakan. Berbeda dengan agama saudara. Contoh, Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini perintah. Jadikan.
Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Kalau sekarang orang Kristen alon-alon, senyum-senyum, berpapasan dengan kita senyum. Selamat malam, selamat pagi. Nah, itu sekarang. Karena sudah berdiri, sudah kemudian berdampingan di masa kemerdekaan. Dulu, tak ada yang kayak gitu-gitu. Sebelum Indonesia berbentuk sebuah negara yang disebut penganut agama Kristen, kemana-mana mereka cuma bawa bedil, kemana-mana hanya membawa senjata, kemana-mana hanya bawa pedang. Rakyat pribumi itu diusir masuk ke hutan, sembunyi di hutan. Begitu dapat perlawanan, mati di tempat. Itu dulu. Sekarang aja yang Anda mengatakan kita lihat dari penganutnya, iya karena negara kita sudah merdeka. Anda enggak lihat pada masa Indonesia diperjuangkan untuk memerdekakan. Nah, kalau di dalam Bible, Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, apabila engkau memasuki sebuah kota atau sebuah negara atau sebuah wilayah dan engkau ingin menguasai wilayah tersebut, intinya di situ. Ajaklah mereka kemudian untuk apa? Untuk berdamai. Satu, apabila mereka menginginkan perdamaian, maka jadikanlah mereka budakmu dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Dua, apabila mereka tidak mau berdamai, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di situ. Ini dipraktekkan oleh agama Anda sebelum Indonesia merdeka. Pahami itu dulu. Kemudian di dalam Markus 16 jelas sekali dikatakan di sana adalah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apa itu artinya? Beritakanlah Injil kepada orang Islam. Meskipun orang Islam itu sudah punya agama. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini agama Anda. Mana di Islam ada perintah kayak begitu? Tak ada. Malah Islam itu, saudaraku Kristen, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Silakan dengan agama kalian. Kami dengan agama kami. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, poinnya adalah ketika ada perintah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Juga diterangkan kemudian di dalam Matius 28. Dengan perintah itulah kemudian tata cara, metode mengajak masuk menjadi Kristen, semua lini itu serba manipulasi. Maaf nih, karena saudara bertanya, saya buka. Sejak kapan orang Kristen menyembah kepada Allah? Tidak pernah. Tapi kenapa ada kemudian nama Allah di dalam Bible? Dan disembunyikan penyebutannya dengan menyebutnya Allah. Kenapa demikian? Untuk apa tujuannya? Untuk mempraktekkan Filipi 3 nomor 8. Apa itu? Mengenai Yesus. Baik diajarkan dengan cara mengelabui. Mengelabui itu apa? Membohongi. Membohongi itu apa? Menipu. Atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi bukan hanya kalian dari rumah ke rumah. Coba ya, ini laporan ke saya. Di Pulau Seribu misalnya. Di sana mayoritas Islam. Mayoritas Islam di Pulau Seribu. Kenapanya kalian mendirikan sekolah tinggi teologi di sana? Untuk apa? Untuk apa kalian mendirikan sekolah teologi di situ? Sementara Pulau Seribu itu adalah mayoritas penduduk Islam. Untuk apa kalian mendirikan sekolah teologi? Kira-kira tujuannya apa? Inilah tata cara untuk kemudian memuluskan perintah agung yang ada dalam Bible. Tapi kalau di Islam tidak. Tak boleh di Islam. Tak boleh. Makanya penggarisannya, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir di luar Islam. Silakan dengan agamamu. Silakan dengan Tuhanmu. Kami tidak akan pernah memaksakanmu. Tapi jangan kau juga memaksakan kami. Itu kaidah. Nah di agama kalian apa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk.
Ini kalau semua manusia sudah menjadi Kristen, mungkin babi, sapi, kodok, kucing, semua kalian kristenkan. Kalian baptis semua itu binatang, karena mereka juga makhluk. Sementara dalilnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya masih ingat teman saya yang mengaku pendeta S2, namanya Pendeta Agung. Dia acap kali menginjili kucing, kucing, monyet, apalagi itu kelinci, tikus. Yang paling sering diinjili itu katanya tikus. Karena ada perintah, kapan tidak dijalankan, berdosa. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa. Berarti bangsa Indonesia juga dong. Seluruh bangsa, berarti bangsa Indonesia juga. Mau dijadikan apa? Dijadikan sebagai pengikut Kristus. Berarti apa? Jadi Kristen. Pernah enggak ada upaya itu? Pernah. Masih berlangsung enggak sampai hari ini? Masih. Makanya Babel menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Makanya Babel menggunakan gelar nabinya umat Islam. Makanya Babel menggunakan sampul kitabnya umat Islam. Makanya Babel lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Babel di dalamnya. Itulah agama kalian. Ya, makanya kita berdebat seperti ini ya, karena itu. Kalian yang memulai. Silakan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bang Juma. Siap. Jadi kalau saya pribadi mohon maaf nih kalau ada yang salah ya Bang Juma ya. Sebenarnya abang itu pintar sih ngasih pencerahan, tapi saya nggak respectnya itu di apa ya? Kalau mau merendahkan atau bertentangan itu, menurut saya kalau bisa jangan berlebihan lah. Maksudnya kayak kalau memang salah cukup bilang salah, tapi jangan sampai dibilang menginjilkan hewan apa serendah-rendahnya. Kan memang udah kebiasaan ya teman-teman kita ya, kalau memuji tinggi sekali, merendahkan dalam sekali ke bawah gitu ya. Jadi itu salah satu maksud saya tadi itu. Iya. Tolong dong kasih pencerahan, ibaratnya dari sikap itu kan kelihatan ajaran itu gitu loh Bang Juma. Maksud saya ya, kalau saya pribadi ya Bang Juma ya, ya kan, saya nggak menuntut siapa yang benar siapa yang jelas. Jadi sebenarnya kalau kita ngambil sisi positifnya, baik, ada baiknya, ibaratnya sama-sama ngasih penjelasan setiap agama itu, supaya orang-orang kan nggak tahu nih mana yang benar-benar membawa kita ke semua orang percaya nih hidup kedua kali lah kita bilang ya, setelah kita nanti almarhum lah kita bilang ya. Nah, jadi gimana sih biar manusia ini yakin yang mana ya agama yang benar gitu loh maksud saya. Oke. Jadi ibaratnya gini Bang, maaf nih Bang. Iya. Kita nih sebagai pendengar lah kita bilang, nggak usah kita bilang dari agama mana. Tapi kan kita bisa menilai nih kan gitu maksud saya. Gitu loh maksud saya, Bang. Oke, baik. Ada lagi ya. Nah, sekarang begini. Menurut saudara nih, iblis cara menyesatkan, memperlihatkan keadaan dengan jujur, atau iblis itu berpura-pura, memperlihatkan sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Apakah iblis itu menyesatkan dengan cara memanipulasi, atau iblis itu menyesatkan dengan cara jujur? Maksudnya gini, kalau kamu makan buah ini, maka kau akan hidup selamanya di surga. Padahal sebenarnya kalau makan buah ini justru akan mati hari itu juga. Nah, yang mana cara iblis menyesatkan? Berpura-pura menutupi kebohongan menjadi kebenaran, atau sebaliknya? Itu dulu poinnya, supaya Anda bisa paham nih, di mana iblis sekarang itu bertengker, di mana iblis sekarang itu bekerja, di agama saya atau di agama Anda. Itu dulu, kita lihat dulu. Iblis itu kerjanya menyesatkan. Islam belajar tentang Nabi Adam, Kristen belajar tentang Nabi Adam. Nah, kita lihat supaya netral. Bagaimana cara iblis menyesatkan Nabi Adam? Memperlihatkan kepura-puraan, memperlihatkan sesuatu yang busuk menjadi baik, atau memperlihatkan yang baik menjadi busuk? Atau iblis itu jujur dalam mengajarkan segala sesuatu untuk menyesatkan? Apakah iblis itu jujur di dalam menyesatkan manusia, atau iblis itu menyesatkan dengan memperlihatkan kepura-puraan atau dusta, atau memanipulasi keadaan? Ini pertanyaan sebelum kita lanjut.
Iblis menyesatkan dengan berdusta, memperlihatkan yang manis-manis tapi isinya busuk, atau iblis itu jujur memperlihatkan kebusukan? Silakan. Oke, baik Bang. Kalau soal penilaian kayak yang Abang bilang itu betul. Ibaratnya iblis itu menyesatkan dengan pura-pura atau dengan kejujuran tadi ya. Iya. Ya, tapi dasarnya gini Bang. Mungkin orang bisa ada yang menilai, ibaratnya nggak ada pencuri yang mengaku dirinya pencuri kan gitu ya Bang ya. Ibaratnya nggak ada iblis bilang, saya iblis gitu ya. Tapi setidaknya gini Bang, taruhlah Abang dari apologet Islam atau sebaliknya dari apologet Kristen. Maksud saya itu, arahkanlah manusia-manusia ini, yang mana yang salah oke lah. Contohnya nih, kalau agama di luar Islam yang salah, arahkanlah yang benar gitu ya. Sebaliknya, kalau dari agama yang lain yang benar, arahkanlah yang benar gitu loh maksudnya Bang. Jadi istilahnya, taruhlah kalian ini, kita bilang petinggi-petinggi lah kita bilang. Yang kami di bawah ini, atau bisa dibilang penonton ini, yang tidak tahu apa-apa soal keimanan mana, keimanan A yang betul atau yang B yang betul kan gitu Bang ya. Dasarnya kan manusia Bang, lahir tidak memilih gitu loh. Kita lahir dari agama A ya agama A, kita lahir dari agama B ya agama B kan gitu Bang ya. Nah, cuman seiring waktu kita dewasa, kita memilih nih karena kita udah mulai berakal, bisa memilih mana yang baik, yang betul. Kan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih, selagi dia merangkul, selagi dia mengarahkan yang baik, mengasih bimbingan yang baik, oh ya betul ya, menunjukkan kasihnya, oh betul ya, kita kan menilai gitu loh Bang. Bukan harus kita teriak gimana ya, nggak harus kita memburuk-burukkan yang tidak sepaham sama kita atau menjelek-jelekan. Saya pribadi gini Bang, mohon maaf ya, di sisi lain betul juga ya, kalau ajaran kami Kristen ya ibaratnya, di saat kita dibilang ada orang salah, balaslah kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dalam arti itu, di saat memang kita tahu orang salah, kita harus tuntun dia, kita harus bilang sama dia. Izin Pak Johnson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Johnson, jangan curhat, izin ya, mohon maaf. Jadi kebenaran itu dasarnya dalam kitab suci. Nah, kita di sini Gurunda lagi bahas kitab suci. Ya, kita buktikan sekarang Pak Johnson, lanjut Gurundaku. Iya, gini Bung. Sorry, sebentar sebelum Abang cuma jelaskan ya. Jadi saya kalau dibilang mendengar, saya siap mendengar sampai pagi. Ya ibaratnya, maaf nih Bang Juma, mungkin saya kasih ini mungkin karena belum saya tersentuh ya, maaf ya. Ya ibaratnya yang saya inginkan itu belum dapat gitu loh, maksud saya gitu. Nah jadi maksud saya itu Bang Juma, Abang ini kan ibaratnya penggemar banyak lah, sekaligus apologet Islam gitu ya. Nah jadi ibaratnya saya udah pelajarin agama saya, tapi kalau ada lebih dari agama saya yang lebih mengasihi, lebih menyayangi, apa salah kita pahami dulu apa betul agama mereka yang betul kan gitu Bang Juma ya? Atau agama yang mereka yang betul ya, agama kita yang betul kan gitu Bang Juma ya? Jadi ya saya meminta pendapat dari sisi semua agama di luar agama saya, yang mana yang lebih menyentuh saya kan gitu ya. Jadi begitu kira-kira Bang Juma. Oke, baik. Ya kalau yang seperti itu Bung, penilaian orang yang mencari kebenaran itu adalah pendekatan kitab. Pendekatan kitab yang harus Anda gunakan. Jangan pendekatan personil atau oknum. Karena tidak ada kemudian agama di atas muka bumi ini yang pemeluknya semuanya baik aja terus. Gak ada. Gak ada. Berarti yang menjadi tolak ukur itu adalah kitab sucinya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah ketika berbicara tentang Islam, Islam itu berbicara keras tapi benar. Ada agama yang lembut tapi salah. Seibarat iblis menyesatkan itu nampak memang baik. Kalau iblis menyesatkan dengan memperlihatkan sisi buruknya, siapa yang mau ikut iblis? Gak ada. Gak ada. Pasti yang diperlihatkan itu adalah sisi baik. Tetapi
dalamnya hancur. Jadi kalau saudara ingin mengkaji tentang Islam, maka lihat kitabnya. Jangan lihat oknumnya. Berarti apa yang Anda harus lakukan? Ya belajar Al-Quran. Sama seperti kami, orang Kristen di Indonesia ngaku-ngaku ajaran kasih, baik, anak-anak Tuhan. Tapi ketika kami melihat Bible-nya, tidak ada prosesi, amalan, perbuatan yang dilakukan oleh orang Kristen yang sejalan dengan Bible-nya itu sendiri. Tak ada. Ajaran kasih itu miliknya Yesus dan murid-muridnya, cakupan daripada hukum Taurat. Jadi tidak ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah tentang Roh Kudus. Kristen ikut-ikutan melata mengambil istilah Roh Kudus. Tetapi tidak paham kemudian tata cara kerja Roh Kudus itu seperti apa. Semata-mata hanya mendengar, percaya, ikut doktrin dogma. Padahal di Bible itu tak ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu datang diutus oleh Allah, turun ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan tentang kaidah-kaidah hukum-hukum kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Di mana ajarannya tersimpul? Di setiap manusia? Tidak. Roh Kudus itu datang, ajarannya disampaikan kepada satu manusia sebagai roh kebenaran. Beliau yang menerima ajaran itu, lalu kemudian ajaran yang diterima dari Roh Kudus ini dibukukan. Maka aturan main, kebenaran, ya, kisi-kisi kurikulum yang dibutuhkan umat manusia, Roh Kudusnya menyimpulkan di dalam sebuah kitab suci yang kami sebut dengan Al-Quranul Karim. Sehingga aturan kebenarannya terurai di dalam Al-Quran. Kalau ada umat Islam yang salah, bukan Al-Quran yang salah, tetapi oknumnya. Bukan Islam yang salah, tapi pemeluknya yang salah. Kenapa salah? Karena tidak menjalankan Al-Quran sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Berarti Roh Kudusnya menitipkan pengajaran hukum-hukum, keadilan, dan semua aspek yang dibutuhkan manusia di dalam kitab suci bernama Al-Quran. Roh Kudus selesai bekerja. Roh Kudus kembali ke langit. Roh Kudus tak ada lagi di bumi. Roh Kudusnya menitipkan ajarannya di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang mengikuti Al-Quran berarti mengikuti ajaran Roh Kudus. Tidak menjalankan Al-Quran berarti tidak menjalankan ajaran Roh Kudus. Nah, itu Islam. Kristen bagaimana? Ikut-ikutan, ngambil istilah Roh Kudus tapi konsepnya salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Roh Kudusnya bukan di Bible. Roh Kudusnya bukan di Bible. Roh Kudusnya di setiap orang Kristen. Celakanya adalah ketika orang Kristen melakukan dosa, Roh Kudusnya kemana? Keluar dulu. Orang ini mau berbuat dosa, aku keluar dulu. Emang kayak gitu? Tidak. Kalau Roh Kudus itu ada pada diri Kristen, kenapa ada pertentangan Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova? Kenapa ribut pertentangan? Tidak pernah menyatu. Sampai hari kiamat, Kristen ini sekte-sektenya nggak pernah menyatu. Padahal mereka mengajarkan dan mengimani sebuah buku yang sama. Mana Roh Kudusnya? Bukankah Roh Kudus kalian imani sebagai salah satu pribadi Tuhan? Yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha sakti, yang maha perkasa. Dan yang maha melihat, maha mengetahui ada pada diri kalian. Berarti kalian itu manusia-manusia yang kesurupan Tuhan. Nah, kenapa masih ada pencabulan di Kristen? Kenapa masih ada pemerkosaan? Kenapa masih ada kemudian pencurian? Kenapa masih ada narkoba? Kenapa masih ada pelaku dosa di Kristen? Bukankah Roh Kudus sudah menyatu di dalam tubuh kalian masing-masing? Berarti kalau kalian mencuri bersama dengan Roh Kudus. Kalau umat Islam mencuri, umat Islam meninggalkan Al-Quran. Yang mencuri adalah oknumnya. Tapi kalau Kristen yang mencuri, orang Kristen mencuri dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada pada diri kalian. Nah, sekarang mana yang rasional? Roh Kudus itu ada di Kristen atau ada di Islam? Kalau ada di Islam, roh apa yang ada di Kristen? Kalau ada di Kristen, Roh Kudus itu, kenapa kalian bertentangan? Kenapa kalian masih mencuri? Kenapa kalian masih belajar? Kenapa kalian masih sekolah?
Bukankah Roh Kudus Maha mengetahui? Bukankah Roh Kudus ada pada diri kalian? Harusnya ketika ada pelajaran tak perlu belajar. Begitu ditanya 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 100 tambah sama dengan, kalian langsung jawab. Kenapa? Pada diri kalian ada Roh Tuhan. Tapi faktanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Mana Roh Kudus kalian itu? Tidak ada. Jadi kalau menilai sebuah agama, jangan lihat oknum, lihat konsepnya. Itulah yang dialami oleh agama saudara. Roh Kudus masing-masing, tapi ternyata apa? Mohon maaf nih, pendeta dengan pendeta saling lapor. Pendeta wanitanya mengatakan di nonotnya ada tai lalat dan seterusnya. Apa ini? Mana Roh Kudus? Tapi kalau di Islam ada seorang ustadz melakukan pencabulan misalnya, berarti ustadznya meninggalkan Al-Qur'annya, tidak menjalankan perintah Quran. Roh Kudusnya mereka tinggalkan karena Roh Kudus cakupannya di Al-Quran, bukan pada diri setiap umat Islam. Kalau di Kristen, Roh Kudus ada di Kristen. Coba Anda lihat, buka mata lebar-lebar. Agama penjajah, negara penjajah, negara yang membuat kemudian senjata-senjata pembunuh, kemudian negara yang mengakibatkan pertama kali penyakit kelamin, penyakit nikah sesama jenis. Itu negara-negara yang mayoritas agama, di mana agama itu katanya pada diri mereka ada Tuhan bernama Roh Kudus. Faktanya tak ada. Kalau konsep Kristen itu betul, Kristen ini akan hidup selayaknya Tuhan. Kenapa? Pribadi Tuhan ada pada diri Kristen. Tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, tidak perlu mandi, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Kalian itu kenapa? Ada Tuhan di dalam diri kalian. Tapi faktanya jangankan kalian, Yesus aja masih 100% manusia. Jadi konsep Roh Kudus itu nggak ada di Kristen, tak ada. Cuma numpang tenar aja di Indonesia ini. Orang Kristen di luar negeri tak kenal Roh Kudus. Itu yang perlu kalian pahami. Hanya di Indonesia ini yang sok-sokan, kami memiliki Roh Kudus. Hah? Kristen Indonesia punya Roh Kudus sejak kapan? Original teksnya hanya mengatakan apa? Pneuma hagios. Apa artinya pneuma hagios? Hantu murni atau hantu suci. Tuh, kok hantu? Ya memang hantu. Pneuma itu artinya apa? Hantu. Kok bisa? Yes, baca Lukas 24 nomor 37. Yesus dikira pneuma, Yesus dikira hantu. Dalil. Jadi kesimpulan saya, Bung, kalau Anda ingin melihat, ajarin kami supaya bisa mana tahu besok, tidak begitu polanya. Silakan Anda orang dewasa, baca Quran, beli Al-Quran, lihat isi Quran. Selayaknya kami melihat Bible. Karena di Islam tidak ada larangan membaca Bible. Kami baca, lucu isi Bible itu, lucu kali. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit, agar menjadi Tuhan. Baik untuk orang hidup maupun orang yang sudah mati. Ada apa ini? Apalagi Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan datang mengosongkan dirinya. Tuhan mengosongkan diri, lalu menjadi manusia, lalu taat sebagai manusia, taat sampai digantung di atas pohon. Ini apa ini, Bang? Yehezkiel 23 nomor 3, nininya dijama-jama, nininya perawanannya, zakar kuda, saling sikut satu sama. Ini apa ini, Bang? Apa maksudnya ini buku-buku kayak begini? Mendidik manusia menjadi beriman, mendidik manusia untuk menjadi taat kepada Tuhan, atau lucu-lucuan? Sedangkan yang dimaksudkan kemudian, Nabi diutus di atas muka bumi ini untuk mengajarkan kaidah kebenaran. Seperti apa manusia berhubungan dengan Tuhan, seperti apa manusia berhubungan dengan manusia. Kenapa yang dibahas malah puting? Kenapa yang dibahas malah perawan? Kenapa yang dibahas malah nonot, zakar, kuda? Untuk apa itu semua? Apa implementasinya untuk kehidupan manusia ke depannya? Ada? Gak ada. Tapi kalau saya melihat, ya bisa jadi itu yang menyebabkan kemudian keluar obat-obat pembesar alat kelamin, itu yang kemudian alat kontrasepsi dan seterusnya, mesin kondom dan seterusnya. Bisa jadi ada juga manfaatnya. Tapi apa akhirnya? Kemaksiatan saja. Jadi kesimpulan saya, Bung, kalau Anda mencari agama yang benar, jangan lihat oknum, lihat kitab sucinya. Nah, umat Islam ketika salah, Bang Suma salah, berarti Bang Suma meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau Kristen salah, apa yang dia tinggalkan?
Kalau Kristen benar, apa yang dia ajarkan? Nah itu makanya tadi di awal saya bertanya kepada teman-teman kita Kristen, tolong dong kami umat Islam itu rindu sekali. Kristen itu saudara kami mengaku sebagai pengikut Yesus. Setelah kami belajar, Yesus itu hidup di antara tahun 1 sampai tahun 33. Murid-muridnya tidak ada yang sekolah minggu, gereja minggu, nggak ada ibadah minggu, nggak ada. Murid-muridnya tak ada yang makan babi. Murid-muridnya tidak ada joget di tempat ibadah, nggak ada. Murid-muridnya tidak ada kemudian yang tidak bersunat. Murid-muridnya tidak ada yang menggantikan Elohim menjadi dirinya. Murid-muridnya tidak pernah menjadikan pemimpin orang-orang di luar Yahudi. Sedangkan Kristen hari ini tidak ada sedikit pun yang selaras dengan Yesus. Tak ada. Satu pun. Tak ada. Jadi apa yang nilai positif yang bisa kami terima ketika diperintahkan beritakanlah Injil kepada orang Kristen yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Jadikanlah seluruh bangsa Islam, umat Islam, bangsa Indonesia yang mayoritas Islam menjadi muridku. Terus ketika kami diajak menjadi murid Yesus, apa yang kami ambil dari Kristen? Makan babinya? Oh maaf. Tidak sunatnya? Maaf juga. Ke gereja nyanyi-nyanyi? Oh maaf. Lalu apa yang bisa kami petik dari kalian? Setoran 10% setiap bulan. Kami baca itu hanya untuk suku Lewi. Pendeta kalian tak ada suku Lewi. Yang ada Toraja, yang ada Batak, yang ada Manado, Ambon, Ternate, Kupang, nggak adanya orang Lewi. Jadi tidak ada kemudian yang bisa kami petik dari agama. Mungkin dari agama Anda, mungkin inilah yang menyebabkan keputusasaan sehingga gencaran kristenisasi permurtadan menggunakan semua upaya untuk umat Islam itu menjadi Kristen. Bisa jadi karena keputusasaan melalui penjajahan Nusantara nggak bisa dikristenkan, maka dengan cara-cara licik diantaranya apa? Mengambil istilah-istilah yang umat Islam gunakan masuk ke dalam Bible agar umat Islam yang awam bisa terperdaya masuk ke dalam Kristen. Silakan Bu. Masya Allah. Saudara ya dibantu tap-tap biar gak rungkad ya komalnya. Silahkan Johnson. Oke, baik Bang Juma, banyaknya penjelasannya ya. Tapi ada baiknya, ada yang enggak, yang berlawanan lah, berlawanan pendapat maksud saya ya. Ibarat kayak Bang Juma bilang tadi, kalau mau belajar suatu Johnson bentar dulu. Fauji ini Islam apa Kristen? Fauji. Lanjut Johnson. Kalau abang bilang tadi kalau belajar satu agama itu belajar kitabnya gitu ya. Jadi kalau orang yang di luar satu agama, contohnya nih saya Kristen mau belajar Islam, nggak mungkin saya langsung total belajar Al-Qur'annya lah saya bilang. Otomatis saya lihat pribadi orang Islam itu sendiri dulu ya. Tunggu Bang John apa dulu Bang John? Gimana Bang? Woi, halo. Jangan dirimu, tapi ngomong dulu nih ke Kipli ini, si Kipli. Gimana? Berani kau? Ada adab kau sedikit, ada adab sedikit. Woi, ada adab sedikit kau. Enggak orang lagi bicara. Nanti kau bicara. Iya, sebentar. Si Johnson di Kristen. Kau Kristen kan? Apa masih mampu nggak ke kiamat? Kau nanti Johnson ini masih bicara. Kalau aku turunkan kau. Nanti sama kiamat. Tunjukin data yang ngomong ini cuma nggak ada yang ngomong itu. Masih berat. Lanjut Johnson. Ya oke, baik Bang. Jadi itu tadi Bang, maksudnya kalau saya pribadi ya nggak mungkin. Contohnya nih saya pengen tahu Islam, nggak mungkin saya langsung otomatis belajar Al-Qurannya kan gitu. Saya percaya yang tahu Al-Quran itu orang Islam otomatis sudah dilakukan dengan pribadi masing-masing orang Islam itu sendiri. Otomatis saya belajar dari kepribadian orangnya dulu. Kan gitu Bang ya. Karena apa yang dilakukan mereka secara agama ibaratnya itu udah diajarkan, kita percayai yang diajarkan oleh Al-Qurannya sendiri kan gitu Bang ya. Terus kalau masalah tadi Bang Juma jelasin masalah
keburukan agama Kristen yang dimana ada mencuri, berzina, segala macam. Mungkin semua agama ada oknumnya yang melakukan begitu Bang ya. Apalagi yang baru-baru ini kita dengar di berita. Jadi maksud saya nggak usah disebutin hal itu dulu ya kan. Karena setiap agama ada, karena bukan agamanya yang melakukan itu, tapi orangnya menurut saya ya. Orangnya yang melakukan itu. Orang ajarannya itu baik, cuman ada orang yang melanggar. Sama halnya ibaratnya iblis itu awalnya malaikat, tapi karena dia membantah melakukan hal yang dilarang jadi iblis kan gitu Bang ya. Nah, jadi kalau saya pribadi Bang, ya makasih ya, saya udah diterima baik-baik di sini, makasih banyak ya. Saya berterima kasih, ibaratnya udah dikasih pencerahan. Jadi tergantung pribadi saya ya Bang ya, menilai mana yang baik, mana yang patut saya tiru, mana yang enggak kan gitu Bang ya. Jadi udah diberikan waktu malam ini pencerahan dari Bang Juma. Terima kasih banyak Bang sudah ngasih pencerahannya. Mungkin sekian ya Bang ya. Jadi saran saya itu aja Bang. Ibaratnya apologet Islam sama Kristen itu bagus lah, ibaratnya saling mencerahkan, menerangkan apa isi Alkitab atau Al-Quran itu sendiri, biar kita bisa menilai lah mana yang kita pilih, atau saya Kristen jadi Islam atau Islam jadi Kristen. Tapi intinya ya kasih yang terbaik aja lah, biar kita orang-orang awam ini tahu mana yang jalan yang kita pilih gitu loh, maksud saya Bang. Jadi terima kasih banyak Bang. Malam baik ya semuanya ya. Makasih siapa ini adminnya ini? Bang Blender ya. Iya. Makasih Bang udah diizinin naik ya. Semuanya ya izin ya Bang ya. Makasih ya. Iya. Oke, sip. Makasih. Oke, siap. Mana si Senandung tadi, Senandung? Tadi ya. Apa penderitaanmu Bang? Selamat malam saudara. Iya, malam. Ya, saudara kelainan tahun berapa? Gimana Kipli, masih berani nggak kau sama kiamat? Apa sih ini? Debat duar sama kiamat. Ini berseser sama dia nih. Kiamat itu orang atau kiamat itu orang apa tuyul? Tunjukin datamu nanti, jangan teriak-teriak ya. Menurut saya tanya kiamat itu orang apa tuyul? Dah, pakai data kalian mau kau pun yang dikelebes nggak masalah. Mau siapapun waktunya. Orang ditanya baik-baik, kiamat tuyul apa orang, gimana sih? Dia mah keren pakai data, langsung tunjukin ini. Bantah kalau salah nih dia. Wah, bisa bantah. Gimana? Siapa lah? Biar tenggal. Kira-kira kamu tahu enggak? Enggak, aku tanya dulu. Disiplin ilmu yang harus dikuasai seseorang untuk bisa memahami Al-Quran itu apa? Udahlah, udah berapa kali kau nggak bisa jawab sama dia, teriak-teriak kok. Tepat waktu jamnya nanti biar saya kasih. Udah kamu turun aja, bos. Saya sampaikan nanti waktunya jam berapa, hari apa. Kalau gitu. mau offline, sampaikan ke dia kalau mau offline dengan saya. Itu baru hebat. Baca Quran nggak bisa, bahasa Al-Quran kan lawak-lawak. Hanya modal terjemahan. Ditanya disiplin ilmu apa untuk mempelajari mengerti Al-Quran, nggak bisa jawab juga. Saya tanya kiamat itu orang apa tuyul, nggak mau jawab. Mana sih? Itu dia. Bro admin, udah dapat pencerahan dia aku rasa nih, Bro admin, monitor. Kita sama Bro admin ini gitu ya. Ini baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ini kan bokapnya udah mualaf. Bokapnya itu netizen fanatik banget sama Ben Joma. Dia itu ingin memberikan edukasi kepada Bro admin supaya memeluk Islam. Jadi semua piti-pitinya Ben Joma dikirim ke Bro admin. Bro admin ketawa. Kenapa? Karena bapaknya nggak tahu kalau Bro admin itu sering satu room sama Ben Joma. Jadi ada perang pemikiran antara anak dan bapak. Kira-kira gitu. Bro admin, tanggapi dulu itu. Ya, saya hanya penasaran aja sih.
hubungan Kristen ini dengan Yesus itu apa yang secara langsung gitu loh, secara langsung hubungannya. Kayak Islam dengan Nabi Muhammad kan berhubungan langsung ya kan ya. Nabi Muhammad mengajarkan langsung konsep ibadah, konsep bertuhan, syariat, hukum-hukum, muamalah, cara ibadahnya, fikihnya. Nabi Muhammad yang langsung kemudian mengajarkan itu semua. Sedangkan di Kristen menyembah Yesus, nyanyi di gereja, Natalan, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus, ya, mengkitabkan kitab Roma, Galatia, Efesus, Filipi, itu semua tidak ada hubungannya dengan Yesus. Tidak ada. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Tidak ada sama sekali. Cerita penyaliban tak ada hubungannya dengan Yesus. Tidak ada sama sekali. Pokoknya intinya yang dijadikan salib sebagai simbol agama Kristen itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Ini yang saya penasaran dengan Kristen. Kalau Islam kan Al-Quran jelas Nabi Muhammad. Sholat Nabi Muhammad. Puasa Nabi Muhammad langsung yang mempraktekkan. Semua Nabi Muhammad yang menggodok kemudian sahabatnya dan juga para murid-murid yang ada. Keluarganya, orang sebangsanya. Nah ini Kristen dengan Yesus itu tak pernah nyambung. Cuman Kristen aja yang ngaku-ngaku. Pengikut Yesus, pengikut Yesus. Kapan-kapannya orang-orang Kristen ini duduk bersama dengan Yesus itu loh. Siapa yang kemudian duduk dengan Yesus dari Kristen ini? Bapak-bapak gereja terima pengajaran-pengajaran tentang Yesus itu dari Yesus langsung? Enggak. Dari murid langsung Yesus? Enggak juga. Ibadahnya minggu, Yesus tidak pernah kasih contoh. Makan babi, Yesus tidak pernah kasih contoh. Memanggil Yesus dengan panggilan Allah, Anak, Allah, Bapa, enggak pernah Yesus kasih contoh. Memanggil Paulus dengan panggilan Rasul, Yesus tidak pernah kasih contoh. Tidak sunat, Yesus tidak pernah kasih contoh. Membatalkan Taurat, Yesus tidak pernah kasih contoh. Jadi Kristen ini dari mana? Siapa yang ngajarkan? Yesus gembala, Yesus guru. Tapi kurikulum pengajaran Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan sampai orang bisa menjadi Kristen. Tidak pernah. Yang diajarkan dan yang diteorikan serta dipraktikkan Yesus justru bertentangan dengan yang dipraktikkan dan yang diteorikan oleh Kristen. Tapi mulut selalu mengatakan pengikut Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Keselamatan dari dijamin dari Yesus. Apa enggak malu berucap kayak begitu? Sedangkan Yesus secara lembaga tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus secara kitab, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitabnya orang Kristen. Yesus tentang agama, Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Yesus tentang murid-muridnya, Yesus tidak pernah menyebut kata Lukas, kata Markus, kata Paulus. Jadi apa dari Kristen ini yang nyambung dengan Yesus? Kira-kira apa? Sedangkan buku-buku yang dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci hanyalah sebuah buku yang dihasilkan dari hasil penelitian. Sementara hasil penelitiannya mengatakan Yesus bersabda, waspadalah kepada serigala yang nyamar sebagai domba, nyamar sebagai muridku. Yesus juga menurut cerita yang dihasilkan dari penyelidikan menceritakan bahwasanya ada Yesus palsu yang datang setelah dia. Jangan-jangan yang nyambung dengan Kristen ini yang Yesus palsunya. Dan secara data Bible, saya sih bisa buktikan itu memang betul. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen mengikuti, meneladani Paulus. Murid Paulus lah yang pertama kali disebut Kristen di Antioquia di Turki. Nah ini masalah besar.
Dan yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus. Kenapa dikatakan makhluk halus? Karena hanya berupa suara. Bukan Yesus yang mengajarkan. Yesus itu manusia fisik. Makanya dia makan ikan goreng. Untuk buktikan bahwa akulah manusia fisik, bukan hantu. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuma suara. Siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Fisik tak ada. Sedangkan Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang kedua kalinya dengan fisik. Dan Yesus mengatakan yang datang setelah dia terangkat bukan dirinya. Berarti sejatinya yang datang bukan Yesus, tapi yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yang datang di Pulau Patmos ngaku Yesus. Sementara Yesus dalam penyelidikan Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu dengan mengaku dan memakai namaku Yesus. Penyesat itu apa? Planos, iblis, setan. Sementara yang datang yang disebut setan itu tidak ada kemudian wujud. Yang ada cuma bisikan. Yang datang kepada Paulus dan Pulau Patmos ini hanya bisikan. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, kilang gemilang. Yesus penginjilan selama 3 tahun tidak pernah mengaku seperti itu. Sejauh saya belajar Bible, karena tidak ada larangan dari Kristen belajar Bible, tidak ada larangan dari Islam belajar Bible. Saya belajar buku itu, tidak pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega. Tidak pernah Yesus mengaku kalau dia itu adalah sang bintang timur. Tiba-tiba puluhan tahun setelah dia terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku Yesus. Sedangkan menurut penyelidikan Lukas, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Murid-murid Yesus yang adalah Bani Israel, ketika penulisan di Pulau Patmos dan juga ketika Paulus mengaku bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, Bani Israel tidak percaya. Karena mengapa? Bisa jadi karena mereka mendengarkan nasihat Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Yudaism, praktisi Torah sampai hari ini menjadi praktisi Torah. Nggak pernah menjadi nyebrang Kristen atau menyatu dengan Kristen. Nah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis buku Wahyu Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, sebab engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi ahli Torah yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Itu siapa orangnya dan apa nama agamanya? Itu dia. Jadi memang berat. Sampai hari ini saya belajar puluhan tahun, tidak pernah saya menemukan benang merah pengajaran Yesus dengan agama Kristen ini. Konsep ketuhanan, konsep ibadah, konsep rumah ibadah, konsep kitab suci, konsep Tuhan, konsep murid, konsep utusan, konsep keselamatan. Tak ada nyambung-nyambungnya sedikit pun. Klaim ya. Oh, kalau Kristen mengklaim, wah paling jago. Kristen klaim yes. Pokoknya dialah yang paling selamat. Tak ada neraka di Kristen, tak ada siksaan di kubur di Kristen. Pokoknya mati langsung jelek masuk surga. Nah, itulah Kristen. Karena Yesus menjamin, karena Yesus begini bla bla. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, karena di sana banyak tempat.
Begitu diselidiki, ternyata ini ucapan Yesus untuk Yudaism. Ucapan Yesus ini untuk murid-muridnya yang bersunat, yang tidak makan babi, yang kitabnya Taurat, yang kitabnya Amsal, yang kitabnya Yehezkiel, yang kitabnya Yesaya, yang kitabnya Hosea. Bukan Roma, Filipi, Galatia, bukan. Ketika Yesus, sebab aku bersatu dengan mereka, sama seperti mereka, sama seperti kita ya Bapa, supaya mereka satu dengan kita, supaya mereka tidak pergi dariku, dia selama-lamanya bersamaku. Ternyata selidik punya selidik, dia sedang berbicara kepada Yudaism. Orang-orang yang ibadah Sabat, orang-orang yang menyembah Elohim, orang-orang yang mengkitabkan kitab Tanakh, orang-orang yang ibadah satu Tuhan. Bukan Kristen lagi-lagi. Alamak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku bukan jembatan yang harus diinjak untuk dilalui, tapi aku sang pembawa firman. Untuk sampai kepada Bapa harus melakukan segala firman yang aku ucapkan. Mana ucapan Yesus sembahlah saya? Mana ucapan Yesus makanlah babi? Mana ucapan Yesus rasulkanlah Paulus? Mana semuanya nggak ada. Nggak ada. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya akan hidup, siapa yang percaya akan binasa. Percaya apa? Ternyata Yesus mau dipercayai sebagai apa? Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Cek per cek, Kristen menyembah Yesus karena percaya Yesus Tuhan. Ternyata yang dipercayai adalah Paulus. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dia percaya Yesus Tuhan. Ternyata percayanya kepada Paulus. Karena Yesus dia justru mau dipercaya kalau dirinya hanya utusan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 14 ya, nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 14. Apa kata Yesus? Jelas di situ dia terangkan bahwa aku selalu mengasihi Bapa, dan oleh karena orang yang banyak mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya, agar mereka beriman bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus memberitakan firman agar orang-orang Yahudi percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Kristen, Yesus itu utusan, tapi prakteknya apa? Yesus itu Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, Bang Blender dan semuanya guru saya yang ada di sini, sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada benang merah agama Kristen dengan ajaran Yesus. Tak ada. Belum pernah saya temukan sedikit pun. Kalau ada saudara Kristen yang bisa membuktikan selayaknya Yesus sujud, Kristen sujud. Selayaknya Yesus tidak makan babi, Kristen tidak makan babi. Selayaknya Yesus ibadah di sinagoge, bait Allah, Kristen ibadah di bait Allah. Selayaknya Yesus kemudian membaca kitab Ibrani, kitab dalam bahasa Ibrani, kitab para nabi, Kristen juga melakukan seperti itu. Selayaknya Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, saya rindu menunggu Kristen juga melakukan hal yang sama. Selayaknya Yesus itu puasa, saya rindu, sunat, saya rindu melihat Kristen juga sunat massal. Selayaknya Yesus ini kemudian menyembah hanya kepada Elohim saja, saya rindu menunggu melihat Kristen melakukan menyembah kepada Elohim saja. Tapi bertanya, Yesus melakukan apa
Kristen melakukan apa? Sedangkan Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14:12. Apabila engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Apa bertanya ini? Cuma rindu, jangan bertanya, dengarkan. Ini saya lagi penginjilan. Jadi saya rindu ingin melihat anak-anak Theos ini, ya, memperlihatkan, mempertontonkan kemudian hubungannya Yesus dengan Kristen. Saya rindu untuk itu. Apakah Edis bisa? Apakah Bom-Bom bisa? Apakah RK bisa? Apakah CP bisa? Apakah Kiamat bisa? Sedunia Kristen tidak akan pernah sanggup. Mereka menutupi kelemahan mereka itu. Mereka menutupi aib keagamaan, kepercayaan mereka itu dengan menghujat Islam. Mereka habiskan waktu untuk menghujat, menyembunyikan ketidaksinkronan ajaran Yesus dan Kristen. Jadi saudara-saudara umat Islam di Indonesia ini, kenapa mereka menggunakan Bible ke-Islam-Islaman? Supaya mereka sedikit ada agak-agak berbau agama yang benar selayaknya Islam. Karena kapan mereka menggunakan istilah Yunani, hancur Persenatelok, hancur agama mereka itu. Makanya kenapa terjemahannya saja yang dipakai, mereka tidak menggunakan bahasa Yunani. Karena kapan Bible Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani, maka nampak 99% mereka adalah agama pagan. Dan kalau Perjanjian Lama mereka kembalikan ke dalam bahasa Ibrani, maka ketahuan ternyata mereka mengambil kitabnya agama lain, yaitu agama yang dibawa oleh para nabi Yahudi. Satu-satunya cara untuk mempertahankan diri, hujat Islam. Hujat Islam, hujat Al-Quran, hujat Nabi Muhammad, hujat Allah, hujat Al-Quran. Itu cara mempertahankan diri. Silakan diambil alih teman-teman. Kenapa kayak orang ngidam? Kenapa? Heboh kali kau. Nenen. Mau nete. Oi, Dan. Mau nete. Tunggu dulu Bro Admin. Mananya Bro Admin nih? Bro Admin meninggal. Aduh mak, meninggal pula di komal ini dia. Udah balik sepatu. Hah, Bro Admin? Jangan tidur. Hei, apa Dan? Yang si Bro Admin, monitor. Tadi apa Dan? Kamu ngapain Dan? Heboh kali kau. Mau bertanya Blender, tidak bisa bertanya kah? Pertanyaan kau itu aja udah dijelasin, nanti kamu ngeyel. Tidak ada pertanyaan ini yang memang mengganjal. Oke. Silakan. Pada akhir zaman, kenapa yang turun, kenapa harus Nabi, kenapa tidak langsung saja yang turun itu, langsung Allah saja yang turun. Dan ketahui Blender, tak ajarin samamu ya Bung. Ini kitabmu sendiri yang mengatakan. Jangan lari ke kitabku. Tunggu terus, bagaimana ceritanya saya mau ajarin kamu materi tinggi? Pertanyaan dari kita. Beritakanlah gospel kepada seluruh makhluk. Perintah itu, sabarnya kau. Lanjut. 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Itu kata siapa itu? Pengarang kitabmu. Kata Yesus apa? Yohanes 5 nomor 37. Berarti begini cuma, saya bisa mengarang-ngarang kayak begini. Saya menganggap saya nabi. Terus saya buat satu kelompok dan saya datangkan murid-murid. Iya. Terus ditanyalah ke saya. Saya diwahyukan. Sama siapa? Sama Sang Pencipta. Di mana? Ya di sana.
Serius cuma. Ya itulah yang dialami oleh pengarang kitabmu. Itu yang dialami pengarang Saya kitabmu itu. nyata. Lukas, Markus. Nyata, Tuhan Yesus ada. Hah? Di mana ketemunya Yesus dengan Lukas? Kena kau di sini. Itu kan sudah diwahyukan. Itu kan. Di mana Lukas bertemu Yesus? Di mana Lukas bertemu Markus? Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Di mana Yesus bertemu Paulus? Hah? Di mana penulis Matius dan penulis Yohanes bertemu Yesus? Pernah bertemu? Ada dalilnya? Ada. Sampai singa sikat gigi tidak akan pernah bisa kau tunjukkan. Tuhan Yesus yang datang dengan yang Tuhan hadir Yesus sendiri kepada Lukas, Tuhan Yesus. kepada Matius, kepada Markus. Di mana? Beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia. Di mana Yesus pernah? Di mana Yesus pernah bertemu dengan penulis Bible?